Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Safar tahun 1442 Hijriah atau 33 Oktober 2020, kita melanjutkan kajian kitab Sirah Nabawiyah dan kita merujuk kepada buah karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, Hadzal Habib ya Muhib, dan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya kita masih membahas terkait hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kemudian pada pembahasan terakhir kemarin kita sampaikan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membangun kota Madinah. Yang pertama diawali dengan pembangunan masjid. Kemudian yang kedua, lanjutannya bagaimana pendekatan dengan warga sekitar, ahli kitab, dan yang ketiga bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membuat akad-akad antara beliau dengan orang-orang Yahudi, kemudian juga antara beliau dengan kaum muslimin di Madinah, orang-orang Ansar. Dan juga langkah berikutnya bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara orang-orang Mekkah dengan orang-orang Madinah, atau orang-orang Muhajirin dengan orang-orang Ansar. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya. Lanjutannya kita akan membahas tentang berbagai peristiwa setelah itu. Ada peristiwa-peristiwa yang membahagiakan dan ada peristiwa-peristiwa sebaliknya, sebagiannya menyedihkan. Itu dirangkum oleh penulis rahimahullah dengan beberapa pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama ada peristiwa tentang sholat dan azan. Pembahasan yang pertama ada pembahasan tentang peristiwa sholat dan azan. Ini disampaikan oleh penulis rahimahullah bahwasannya sebagaimana diketahui dahulunya sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, ya, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj, yang namanya sholat itu udah ada dari dulu. Cuma bedanya apa? Bedanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan kaum mukminin, mereka sholatnya hanya pagi sore, pagi 2 rakaat, sore juga 2 rakaat. Walaupun belum Isra Mi'raj, itu perintah sholat itu sudah ada ternyata. Cuma sholatnya pagi sore, pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Taunya dari mana? Taunya dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 55. Allah berfirman, "Fasbir, bersabarlah kamu. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wastaghfir li dzambik, mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Wasabbih,
bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, bil asyiyi wal ibkar, pagi dan petang, pagi sama sore. Ini isyarat bahwasanya Nabi SAW bersama dengan kaum muslimin ternyata mereka udah sholat sebelum kejadian Isra Mi'raj, hanya saja sholatnya pagi sore, pagi 2 rakaat dan sore juga 2 rakaat. Lalu ketika Nabi SAW beliau Isra Mi'raj, Isra perjalanan di malam hari dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj beliau naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di sana menerima perintah salat yang 5 waktu. Kemudian disebutkan bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam itu salat ya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengajarkan kaifiatnya, kemudian juga sambil mengajarkan waktunya. Ya, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Yang pertama datang di awal waktu, kemudian yang kedua datang di akhir waktu. Lalu di akhir hadis Nabi SAW di akhir hadis Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah SAW, waktu sholatmu adalah waktu antara kemarin aku datang sampai sekarang aku datang. Artinya apa? Misal nih contoh, waktu sholat subuh jam 4.20 contoh. Nah kemarin Jibril datangnya jam 4.20 tuh. Kemudian di hari kedua Jibril alaihissalam datang berakhir waktu subuh jam 5.40 misalnya, maka di hari kedua Jibril datangnya jam 5.40. Lalu Jibril berkata, waktu sholatnya antara kemarin aku datang jam 4.20 sampai hari ini aku datang jam 5.40, itu waktu subuh. Jadi ibu-ibu di rumah nih, walaupun di masjid udah beres sholat, kemudian mereka sholat jam 5:15, sementara waktu subuh habisnya jam 5.40, berarti masih sholat pada waktunya. Begitu. Jadi Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW terkait waktu sholat 2 kali. Datang di awal waktu, datang di akhir waktu, dan menjelaskan waktu sholat antara waktu kemarin aku datang dengan waktu sekarang aku datang. Kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, ya setelah 3 tahun di Makkah, karena di Makkah ini dakwahnya 3 tahun, maka di situ mulai diwajibkan sholat 5 waktu. Lalu ketika berangkat ke Madinah turun rukhsah atau keringanan. Ya, turun rukhsah atau keringanan. Apa bentuk keringanannya? Bentuk keringanannya yang pertama, kan tadinya sholat pagi sore 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian ketika Isra Mi'raj sholatnya sempurna tuh, 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur, asar masing-masing 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Nah ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di situ turun rukhsah bagi orang yang safar, mereka sholatnya cukup 2 rakaat saja untuk zuhur, asar, dan isya. Ini turun wahyunya kapan? Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Dasarnya apa? Dasarnya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa
ayat 101. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian berjalan di bumi, kalau kalian safar, mengadakan satu perjalanan, kalau kalian mudik, kalau kalian pulang kampung jauh, itu namanya safar. Safar ini disesuaikan, para ulama khilaf, sebagian menyebut 80 km, ya sebagian menyebut tidak ada patokan pastinya dari Nabi SAW. Asal itu safar namanya, maka safar sudah namanya. Maka di sini Allah mengatakan, wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian mengadakan perjalanan di bumi, safar, bepergian, falaisa alaikum junahun, maka kalian tidak dosa, antak suruh minas sholat, mengqasar sholat. Allah bilang tidak dosa. Kenapa? Untuk menghilangkan kekhawatiran di hati kaum muslimin. Biasanya sholat 4 rakaat kok 2 rakaat gitu, kayaknya ada yang kurang. Maka biar tenang, Allah bilang falaisa alaikum junah, kalian nggak dosa. Antak suruh minas sholat, mengqasar sholat, yang 4 rakaat jadi 2, itu nggak dosa. Kemudian in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, kalau kalian takut diserang orang kafir. Ini ketika mereka perang, itu biasanya perang itu kan dia safar. Seperti ketika kejadian perang Tabuk, itu safar tuh, dari Madinah ke Tabuk sebulan baru nyampe. Sebulan baru nyampe. Safar memang. Nah, kalau kalian takut ada serangan dari orang kafir, maka nggak dosa untuk mengqasar sholat. Innal kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir itu kanu lakum aduwwam mubina, adalah musuh yang nyata buat kalian. Di sini Allah bilangnya mengqasar sholat dalam perjalanan karena takut diserang orang kafir, nggak dosa. Terus kalau sekarang bagaimana? Kan aman-aman aja perjalanan, nggak ada serangan dan lain-lain. Maka di sini kita bingung, kayak Umar bin Khattab juga bingung. Dalam riwayat disebutkan, ketika ada salah seorang sahabat berkomentar, ini sekarang sudah aman, nggak ada serangan orang kafir, masih boleh mengqasar sholat nggak ya? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, saya juga pernah bingung kayak kamu bingung. Waktu itu saya nanya sama Nabi SAW, kata Nabi SAW, ini adalah sodakoh dari Allah. Maka faqbalu sodakotahu, terimalah sedekahnya. Artinya biar dikata perjalanan sudah aman, tetap kita boleh mengqasar sholat. Sebagian ulama memandang rukhsah, keringanan. Sebagian ulama memandang harus. Kita kalau safar nih, kalau pulang kampung harus mengqasar sholat. Loh Ustaz, saya baru dengar kemarin-kemarin kagak pernah qasar. Yang kemarin-kemarin ya udah lewat. Besok-besok kalau safar qasar. Sebagian ulama berpendapat harus. Dasarnya apa? Dasarnya ternyata Nabi SAW selama safar itu selalu qasar. Maka sebagian ulama berpendapat ini menunjukkan bukti bahwa kalau safar itu harus qasar. Tapi sebagian ulama berpendapat ini cuma keringanan saja. Kalau mau qasar ya qasar, kalau enggak ya udah. Tapi ada fikihnya. Ya, ini tentunya kita qasar kalau kita sholat sendirian. Tapi kalau kita sholat sama warga sekitar yang jadi imam orang situ, sholat isya 4 rakaat, ya kita ngikut 4 rakaat. Nggak boleh kita baru 2 rakaat udah salam duluan sendiri, nggak boleh, karena imam itu untuk diikuti. Ya, kemudian juga kalau misalkannya yang jadi imam kita, sementara kita qasar 2 rakaat pas sholat isya, maka harusnya ya kita salam nih rakaat kedua, makmum pada berdiri lagi kayak orang masbuk menyempurnakan 2 rakaat. Nah, cuma sayangnya nggak semua orang tuh paham. Makanya di sini bener banget Nabi bilang thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap orang Islam. Biar ngerti gitu loh. Saya pernah waktu itu di kampus kita ada kedatangan syekh-syekh dari Arab Saudi. Contoh Syekh Abdurrahman As-Sudais pernah juga ke kampus kami. Itu beberapa kali itu ketika sholat zuhur yang 4 rakaat, karena tamunya orang terhormat,
walaupun yang lebih afdol yang jadi imam adalah orang asli di situ, tapi pihak kampus pengen yang jadi imam itu syekhnya sebagai tamu terhormat. Syekhnya sholat cuma 2 rakaat, kita mahasiswa diri lagi kayak orang masbuk, tambah 2 rakaat. Jadi sholat zuhur imamnya 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat, dan seterusnya. Ini ada pembahasan dalam fikih. Cuma kalau ngomongin sholat qashar tadi, sebagian ulama menyebut sholat qashar ini hukumnya adalah afdol saja, rukhsah. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senang kalau rukhsahnya dipakai, sebagaimana Allah senang ketika larangannya ditinggalkan. Berarti sama aja, ada pahalanya. Kemudian sisi lain, sebagian ulama berpendapat qashar itu wajib. Karena apa? Nabi SAW setiap safar itu selalu qashar, selalu qashar. Cuma tadi kita bilang nggak semua orang Islam tahu, karena nggak semua mereka mau belajar. Sementara belajar itu penting. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kita harus pelajari ibadah kepada Allah itu syaratnya apa saja, bentuknya apa saja, pembatal ibadah apa saja, dan belajar nggak sekali langsung dapat semua. Dikit-dikit, mungkin dulu ada yang belum pernah kita dengar, akhirnya kita tahu juga akhirnya. Allahu a'lam. Ini terkait masalah salat. Ya, terkait masalah salat demikian tahapannya berarti 3. Yang pertama salat pagi sore 2 rakaat. Pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Yang kedua salat 5 waktu. Yang ketiga turun rukhsah. Ada namanya qashar salat. Ya, ada namanya qashar salat. Satu lagi namanya jamak. Kita bukan pembahasan fikih, makanya saya nggak nyampe segitu pembahasannya. Cuma sedikit nggak apa-apa. Qashar sama jamak berbeda. Kalau qashar ini khusus orang yang safar. Tapi kalau jamak ini keringanan lain. Kalau jamak orang yang mukim boleh jamak. Sekali waktu Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat, beliau pernah menjamak antara zuhur dengan asar, nggak ada apa-apa di jamak. Sehingga para ulama mengatakan boleh kita menjamak sholat walaupun nggak ada apa-apa. Cuman jangan jadi kebiasaan. Apalagi kalau ada apa-apa. Contoh, misalkannya lagi walimahan, sementara lokasinya di gedung. Gedung ini buka jam 10 sampai jam 2, jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Kalau kita tinggal sholat zuhur dulu, nanti agak sedikit kerepotan. Ya udah, nanti dijamak dengan asar, jamak takhir, diakhirkan sholat zuhurnya di waktu asar, kemudian lanjut dengan sholat asar. Itu jamak. Apalagi musafir, musafir dapat keringanan sekali gitu kan. Itu terkait masalah jamak. Jadi jamak dengan qashar beda, dan nggak mesti satu paket, nggak mesti jamak qashar, nggak mesti. Kita kalau safar nih, kemudian kita sholat zuhur 2 rakaat, kemudian nanti sholat asar minggir lagi kita 2 rakaat, itu namanya kita qashar sholat. Tapi kalau kita sholat zuhur 2 rakaat, kemudian langsung diri lagi sholat asar 2 rakaat, berarti itu kita mengqashar dan menjamak. Adapun qashar tadi, sebagian ulama bilang wajib, sebagian ulama bilang afdol. Tapi kalau jamak, ya ini hanya rukhsah saja, keringanan, beda hukum dengan qashar. Kemudian lanjutannya yang kedua terkait masalah azan. Yang kedua terkait masalah azan. Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah bahwasannya ketika Nabi SAW sudah menetap di Madinah, kemudian Nabi SAW sudah membangun masjid, akhirnya apa? Akhirnya kaum muslimin mereka selalu berkumpul di jam-jam sholat. Mereka datang nggak pakai panggilan sholat, mereka udah tahu jam-jam sholat, kumpul. Akhirnya mereka sholat, beres sholat pulang. Seperti itu terus awal-awal, ya kan. Jadi ketika waktu sholat ngumpul, kemudian sholat jamaah bubar. Waktu sholat ngumpul, sholat jamaah bubar. Nggak ada panggilan sholat, awal-awal demikian. Kemudian
disebutkan oleh penulis rahimahullah, Rasulullah SAW punya pandangan nih, ini harus ada panggilan sholat, ini harus ada panggilan yang biar orang itu tahu udah masuk waktu sholat, kemudian udah deket waktu qomat. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi SAW merembukan. Nabi SAW merembukan dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka rembukan, enaknya nandainya pakai apa nih? Tentang waktu masuk sholat. Akhirnya sebagian mereka usul, gimana kalau pakai trompet aja? Akhirnya sebagian komentar, jangan trompet, trompet kebiasaan orang Yahudi. Kemudian gimana kalau pakai lonceng? Karena mereka tahunya itu trompet, lonceng. Akhirnya sebagian komentar lagi, lonceng jangan, lonceng kebiasaan orang Nasrani. Singkatnya, mereka bubar, belum ada kesepakatan. Mereka bubar, belum ada kesepakatan. Akhirnya disebutkan ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid al-Ansari al-Khazraji, orang Khazraj. Itu dia tidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi, dia ngelihat ada seseorang dalam mimpinya. Kemudian dia bertanya sama orang itu. Dia bilang apa? Dia bilang sama orang itu, "Ya Abdullah, atabi'u hadzal naqus?" Wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng ini? Jadi dalam mimpinya dia ngelihat ada seseorang megang lonceng. Dalam mimpinya dia ngelihat ada seseorang megang lonceng. Maka dia nanya, "Ya Abdullah, atabi'u hadzal naqus?" Wahai hamba Allah, apakah engkau jual ini lonceng? Dalam mimpinya demikian. Faqala wa ma tasna'u bihi? Maka orang itu dalam mimpinya bertanya, buat apa engkau beli ini lonceng? Qultu nad'u bihi ila shalah. Terus dia bilang, saya pengen lonceng ini dijadiin buat manggil orang-orang, nandain udah masuk waktu sholat. Qala, lalu orang tadi pun menjawab. Orang tadi berkata kepada sahabat ini, ala adulluka ala khairin min dzalika? Maukah engkau aku tunjukin sesuatu yang lebih baik dari itu? Qultu wa ma huwa? Aku bilang, apa tuh? Qala taqul, maka orang itu berkata, engkau ngomong aja begitu ketika masuk waktu sholat, engkau bilang apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Azan, diajarin azan. Akhirnya sahabat ini mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, innaha ru'ya haqqun insyaallah. Ya, sesungguhnya itu mimpi beneran, bukan cuma bunga tidur. Nabi bilang demikian. Faqum ma'a Bilal, maka berangkatlah ke Bilal bin Rabah. Fa'alqiha alaihi. Alqi, talaqi. Ya, kasih tahu bunyi lafaz azannya. Ya, talakiin dia itu. Kasih tahu sama Bilal. Bunyi lafaz azan yang engkau dapatkan dari mimpi itu, kasih tahu Bilal. Fa innahu anda sautan minka. Fa innahu anda sautan minka. Kenapa? Karena Bilal itu suaranya lebih nyaring daripada kamu. Bilang sama Bilal.
Nah, maka akhirnya ketika Bilal mendengar, akhirnya Bilal azan. Bilal azan. Ini muazin pertama di dalam Islam. Kemudian ketika itu Umar dengar. Dia lagi di rumah. Umar nggak dapat informasi, dia dengar kok Bilal azan gitu. Akhirnya Umar keluar menemui Rasulullah SAW. Masih dia datang sambil nyeret kainnya. Dia sambil pakai sorban lah apa gimana gitu. Dia bertemu dengan Rasulullah SAW, menemui Rasulullah SAW. Kemudian dia bilang apa? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, walladzi ba'atsaka bil haq, demi yang telah mengutusmu dengan benar. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah, karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Laqad ra'aitu mithla alladzi ra'a, sungguh aku telah melihat dalam mimpi itu kayak yang dia mimpi juga. Karena kan Umar datang nanya sama Nabi, ini suara azan dari mana, dikasih tahu jalan ceritanya dari mimpi apa gitu kan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu bilang, sama aku juga mimpi ini ya Rasulullah. Faqala al-Habib SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Falillahil hamd, alhamdulillah, berarti sama ya. Kemudian disebutkan bahwasanya di dalam azan subuh Bilal menambahkan kata-kata as-salatu khairun minan naum, lalu disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya sunnah. Ya, sunnah itu yang pertama, apa saja yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sunnah. Nabi bersabda. Itu namanya sunnah. Yang kedua, apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW itu sunnah. Nabi pernah melakukan ini, Nabi pernah melakukan ini, Nabi pernah melakukan ini, itu namanya sunnah. Yang ketiga, apa saja yang disetujui oleh Nabi SAW itu sunnah. Jangan dibilang Bilal nambahin as-salatu khairum minan naum bid'ah, Nabi nggak nyontohin, enggak, tapi Nabi nyetujuin, itu sunnah. Berarti yang dilakukan oleh Bilal sesuai sunnah. Kemudian yang keempat, sunnah adalah sifat-sifat Nabi SAW, sifat-sifat akhlak Nabi itu akhlaknya apa begitu, itu sunnah. Dan yang kelima, sifat-sifat Nabi SAW, sifat-sifat penciptaan. Kayak Nabi orangnya jenggotan, maka jenggotan itu sunnah Nabi SAW. Kemudian misalkannya Nabi itu disebutkan kalau sekali cukur itu langsung semua, bukan pinggirnya doang begitu kan, maka cukur langsung semua, itu sunnah. Beliau cukur setiap kali umroh begitu kan. Makanya sebagian ulama menyebutkan apa? Cukur yang sunnah itu ketika umroh. Tapi kalau cukur-cukur tanpa itu makruh kata para ulama. Makanya kalau besok mau cukur umroh gitu kan, cuma modalnya gede, tapi nggak masalah buat kita. Kalau memang nggak ada duit buat umroh, ya mau nggak mau ke tukang cukur, nah, kita cukur nggak masalah insyaallah. Jadi itu sunnah 5. Dan kita ibadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, kita lihat ada nggak perkataan Nabi, perbuatan Nabi disetujui oleh Nabi, kemudian sifat Nabi. Kayak kita jenggotan nih, sifat Nabi, sunnah Nabi orangnya jenggotan seperti itu. Dan aslinya memang tidak ada pilihan, ya, jenggotan aja udah, nggak ada pilihan. Boleh jenggotan, boleh nggak jenggotan gitu kan. Cuma faktanya mungkin kaum muslimin antara mereka nggak tahu sehingga seperti itu, atau antara dua, sebagian mereka bilang ya di kerjaannya nggak mungkin begini begitu, atau mungkin di daerahnya nggak mungkin. Ya ada beberapa orang-orang yang hafal Quran, para masyayikh
itu datang dari daerah tertentu, dijemput di bandara. Gambaran yang jemput itu di kepala dia, syekhnya itu jenggotnya lebat gitu kan, namanya syekh gitu kan. Ternyata halus dia, nggak jenggotan. Akhirnya syekhnya cerita, di daerah kami orang jenggotan tuh ditangkap, di daerah kami orang jenggotan dipenjara. Ya cuma terlepas dari itu, kalau ngomongin jenggot ya kita cuma bisa bilang jenggot hukumnya wajib. Masalah orang nyukur nggak nyukur urusan lain. Sama seperti sholat 5 waktu, hukumnya wajib. Masalah orang sholat kagak sholat ya urusan lain. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan orang kalau kagak sholat hukumnya kafir. Bukan kita ngafir-ngafirin orang, kita cuma ngasih tahu hukum doang. Mau orang sholat nggak sholat ya memang begitu dasar penjelasannya dalam Islam. Cuma sebagian orang yang nggak senang, kadang-kadang mitnah dia, ngafirnya, suka ngafir-ngafirin orang, suka nyesat-nyesatin orang, suka bida-bidain orang. Dia salah paham. Nah sementara siapa yang ngafir-ngafirin orang, siapa yang bida-bidain orang, tidak ada. Kita hanya menyampaikan penjelasan. Kalau emang bid'ah ya bid'ah, kalau emang kafir ya kafir, kalau emang salah ya salah, kalau benar ya benar. Sementara hanya menyampaikan penjelasan saja. Nah, jadi Bilal menambahkan kata-kata as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari itu di waktu subuh. Ini para ulama ada dua pendapat nih. As-salatu khairum minan naum itu di azan yang pertama. Azan yang pertama itu tergantung azan yang pertama nih. Kalau di sini kan dibilangnya azannya Bilal. Nah, azannya Bilal ada dua muazzin, ada Bilal bin Rabah dan ada Abdullah bin Ummi Maktum. Azannya Bilal itu ditambah as-salatu khairum minan naum itu beberapa waktu sebelum masuk subuh. Misalkannya subuh jam 4.20, maka jam setengah 4 itu udah azan, tapi pakai as-salatu khairum minan naum pertanda akan masuk waktu sholat, belum masuk waktu sholat. Makanya di Arab Saudi itu di Makkah Madinah itu azannya 2 kali, dan ini sunnah. Terus yang satunya lagi azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau radhiyallahu an buta, tapi warga yang ngasih tahu, masyarakat yang ngasih tahu, orang-orang ngasih tahu ini udah masuk waktu subuh azan. Maka azan 2 kali, ada azan Bilal sebelum masuk subuh sama azan Abdullah bin Ummi Maktum. Itu ketika benar pas waktu subuh, udah nggak pakai as-salatu khairum minan naum. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat, insya Allah. Cuma ada riwayat yang berikutnya, istilahnya kan as-salatu khairum minan naum di azan yang pertama tuh. Ada riwayat yang lain, Nabi mengatakan di antara 2 azan itu ada sholat sunnah. 2 azan yang dimaksud, azan yang pertama adalah azan beneran, azan yang kedua adalah qomat. Gitu. Makanya kalau ada azan pertama di sholat subuh, kemudian pakai as-salatu khairum minan naum, ya berdasarkan riwayat ini oke-oke aja begitu. Karena itu hitungannya azan yang pertama. Walaupun mungkin sebagian masyarakat ya tidak semudah menerima azan pertama, maksudnya itu sebelum subuh begitu. Ya cuma ya tadi dalam terkait khilafiyah seperti ini ya kita lapang dada, legowo, nggak usah terlalu langsung malah jadi rame di masjid, tidak. Ya mungkin dia ngambil riwayat yang kedua ini. Walaupun yang terbaik yang pertama tadi di sini karena disebutnya azan Bilal, menambahkan as-salatu khairun minan naum. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan iqamat. Rasulullah mengajarkan iqamat. Beliau bersabda, wa idza aqamta lis-salati taqulu, kalau kamu pengen qomat maka engkau katakan Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Satu kali saja. Ya, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau disambung qad qamatis shalah tu qad qamatis shalah. Sebagian orang qad qamatis shalah tu qad qamatis shalah ti qad qamatis shalah. Ini hanya salah di nahunya saja. Jadi qad qamatis shalah tu qad qamatis shalah. Ya ini lafaz iqamat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini
peristiwa yang pertama. Ada peristiwa salat, kemudian azan dan iqamah. Ya, sampai di sini sedikit disimpulkan oleh penulis rahimahullah dari apa yang baru saja kita simak penyampaiannya. Ternyata di situ ada penjelasan bahwasannya salat sebelum kejadian Isra Mi'raj itu 2 rakaat saja, pagi 2 rakaat dan sore 2 rakaat. Kemudian setelahnya baru diwajibkan salat 5 waktu, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat dan subuh 2 rakaat. Kemudian selanjutnya ada rukhsah, salat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya ketika safar. Ya ketika safar. Walaupun di situ ada takut serangan atau tidak ada takut serangan, ini sama saja. Dan ini sebagaimana disyaratkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Bukhari. Dikatakan apa? Innas salata nazalat rakaatain. Sesungguhnya awal-awal itu salat itu cuma 2 rakaat, pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Fazidat fil hadar wa uqirrat fis safar. Lalu untuk orang yang mukim ditambah, yaitu tambahannya tadi zuhur, asar, isya jadi 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Kemudian buat orang yang safar tetap 2 rakaat untuk sholat-sholat rubaiyah yang jumlahnya 4 rakaat. Ya, sebab turun firman Allah yang tadi kita simak ya dalam surat An-Nisa ayat 101. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan apa yang sudah kita simak, ternyata mimpi seorang mukmin yang saleh ini hitungannya adalah kabar gembira. Ya, mimpi orang yang saleh ini hitungannya adalah kabar gembira. Untuk orang yang dimimpikannya, dia mimpi dengar azan, kabar gembira buat kaum muslimin, ternyata ada syariat azan, kabar gembira buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ketika Nabi bilang mimpi itu insya Allah beneran, ini kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi kalau Nabi ngomong itu berdasarkan wahyu dari Allah. Ya, jangan kita pikir enak banget ya Nabi toto ngomong, wah ini mimpi benar, ini mimpi salah. Tidak sesederhana itu, tapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari keterangan yang tadi kita simak, ternyata di situ ada penjelasan lafaz azan dan qomat. Ya, lafaz azan sebagaimana kita ketahui ternyata jalan periwayatannya kayak tadi. Begitu juga dengan lafaz qomat. Dan di sini menunjukkan ada fadilah bagi 2 orang yang mimpiin azan itu. Yang pertama Abdullah bin Zaid Al-Ansari Al-Khazraji. Yang kedua siapa tadi yang mimpi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada keutamaan buat 2 orang ini ternyata. Itu orang Masya Allah bisa mimpi wahyu azan gitu. Kemudian yang keempat, ternyata berdasarkan apa yang kita simak, kita itu disyariatkan untuk tampil beda sama orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena tadi ketika Rasulullah pengennya ada sesuatu untuk manggil orang buat sholat, ngasih tahu udah waktu sholat, Rasulullah ingin ada apa gitu. Sebagian ngusulin trompet, sebagian ngusulin lonceng. Cuman
Ini sama dengan ngikutin orang Yahudi, orang Nasrani. Makanya yang disyariatkan kita tampil beda sama mereka. Hanya saja yang disayangkan, sebagian kaum muslimin kalau diajarin tampil beda sama mereka, malah kita yang diceramahin, jangan saklek-saklek banget lah gitu. Jangan terlalu fanatik. Kayak kita bilang ini contoh, misalkannya kayak Valentine ngasih hadiah coklat. Mungkin sebagian kaum muslimin mikir, masa ngasih hadiah coklat kagak boleh, ini kan hadiah begitu kan. Masalahnya ini hari Valentine gitu kan. Dan ini kebiasaan orang-orang kafir. Harusnya kita tampil beda gitu. Ya kalau mau misalkannya jangan coklat, kasih korma gitu kan. Kasih apa? Cuma kan memang kagak nyambung begitu kalau mau dilihat momen yang orang-orang bilang Valentine kan momennya memang coklat. Ya memang kita harus tampil beda sama orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Jangan sama orang kafir. Ya itu. Cuma tadi sebagian kaum muslimin kalau dibilangin malah dia yang ceramahin kita, dibilangin kita fanatik. Cuma kita pengen tampil beda doang. Kadang-kadang misalkannya contoh yang lain apa? Ulang tahun. Ulang tahun banyak kan orang Islam yang ulang tahun tuh. Cuma kalau dilihat-lihat, wallahu alam ya, ulang tahun ini kan kebiasaan orang-orang kafir. Orang kafir duluan gitu kan. Nabi atau orang-orang soleh dulu lah, atau misalkannya orang-orang sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, kan nggak ada tuh dalam sirah. Akhirnya Nabi ketika sampai di Madinah, Nabi merayakan ulang tahun beberapa kali, kan nggak ada di sirah gitu kan. Harusnya kalau itu baik, mereka udah duluan begitu. Maka ini kita kalau mau cari tahu ternyata orang kafir yang ulang tahun itu. Nah kita harus tampil beda sama orang kafir. Jangan malah kita mikir nggak apa-apa nyenengin anak, kita nggak usah fanatik apa. Jangan ke arah situ gitu pikirannya. Harusnya tadi gimana cara kita tampil beda sama orang kafir. Atau ketika tahun baru, ya tahun baru trompet banyak. Ini kan udah kita simak di sirah, ternyata trompet ini punya orang Yahudi. Dan memang di tengah-tengah kaum muslimin bakal banyak tuh orang yang jual trompet. Ya kita nggak usah beli, bukannya kita nggak mau bantuin dia pedagang. Kalau mau bantuin ya sedekah aja, kasih 100.000. Trompet harganya 30.000, 25.000, kasih 100.000 tuh kalau pengen ngebantuin ekonominya dia kan begitu. Kalau perlu kasih 1 juta gitu kan, kalau kita lagi ada zakat mal gitu kasih aja. Kalau pengen ngebantu ekonomi, masalahnya ini kita pengen tampil beda sama orang kafir dan seterusnya. Makanya di sini saya mengajak jangan sampai kita gagal paham ketika diajak untuk tampil beda sama orang kafir. Ya apalagi Nabi SAW dalam hadis yang lain jelas-jelas mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikut suatu kaum sama aja itu kayak mereka. Begitu. Nah, kita kan nggak mau dianggap jadi orang kafir. Apalagi kita kafir beneran, nauzubillah, dianggap aja kita kagak mau gitu kan. Maka kita hendaknya tampil beda sama mereka. Dan insyaallah ya kalau kita belajar kita akan mudah untuk itu sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan masalah yang lain juga sama, bisa para jamaah direalisasikan di bagaimana syariat menyelisih orang-orang kafir. Kemudian yang kelima, ya berdasarkan apa yang kita simak tadi, ada penjelasan bahwasannya azan dengan suara nyaring itu lebih afdal ketimbang kagak nyaring. Berarti kalau kita azan pakai mikrofon itu lebih afdal ketimbang azan kagak pakai mikrofon begitu. Kalau Bilal ini kan suaranya lebih nyaring, maka dari sini azan suara nyaring lebih afdal daripada suara pelan. Azan pelan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketimbang yang dia teriak begitu, itu lebih afdal ya dengan suara yang kencang, yang nyaring. Berarti prakteknya kalau di kita sekarang azan pakai mikrofon lebih afdal ketimbang kagak pakai mikrofon. Ya, mungkin sebagian ada omongan orang membahasakan mikrofon itu bid'ah, tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini mungkin dia salah paham.
Karena kalau ngomongin soal bid'ah, yang dimaksud adalah bid'ah dalam urusan agama. Tapi kalau urusan dunia bebas, selama tidak dilarang semuanya boleh. Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham, kalian lebih ngerti urusan dunia kalian. Mau pakai mikrofon, pakai AC, ini bebas. Cuma di sini kita lagi ngomongin hukum syar'i. Azan suara nyaring lebih afdal ketimbang kagak nyaring. Azan pakai mikrofon lebih afdal ketimbang kagak pakai mikrofon, karena lebih keras, orang semuanya jadi pada tahu. Kemudian yang terakhir ada penjelasan terkait keutamaan Bilal bin Rabah, karena Bilal ini adalah muazzin pertama di dalam Islam. Ini baru satu peristiwa. Sampai di sini ada jamaah yang ingin bertanya sebelum dilanjut ke peristiwa berikutnya? Naam, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berkaitan dengan kita jangan sering meniru-niru dari orang kafir. Orang kafir ini kita cenderung mungkin dunia barat. Hal apa yang boleh ditiru dari dunia barat itu atau orang kafir itu? Apakah semuanya yang dari orang kafir itu tidak boleh ditiru? Dasarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kita dilarang untuk meniru-niru orang kafir. Ini namanya tasyabbuh, istilah syar'inya tasyabbuh. Kita dilarang tasyabbuh dengan orang kafir. Yang ditanyakan batasannya mungkin ya. Yang boleh ditiru itu yang mananya seperti itu. Ya. Wallahu alam, satu kasus dengan ini insyaallah sedikit membuka pemahaman kita. Satu kasus ada fatwa ulama, ya ada fatwa ulama mengharamkan topi yang dipakai oleh Sinterklas itu topi apa namanya? Turblus ya? Hah? Apa? Topi bukan kopi. Topi. Ya, yang dipakai Sinterklas topi apa namanya itu? Hah? Topi ya Sinterklas. Yang dipakai Sinterklas topi apa namanya? Topi Sinterklas. Oh begitu. Iya. Atau di daerah barat, saya lupa di mana. Yang jelas itu topi di kala itu adalah ciri khas orang kafir di kala itu. Maka di kala itu muncul fatwa tidak boleh tasyabbuh dengan orang kafir pakai topi itu. Gitu. Nah, sementara ke sini itu tidak ciri khas orang kafir sehingga fatwa itu berubah. Jadi boleh. Kemudian yang tadi ditanyakan, terkait yang tadi ditanyakan, batasan meniru orang kafir itu yang dibolehkan yang seperti apa? Ya, wallahu alam. Ya di sini kalau kita mau lihat secara umum, yang dibolehkan adalah yang di luar keyakinan mereka. Ya, yang dibolehkan adalah di luar keyakinan mereka. Tapi kalau terkait urusan dunia, contoh orang kafir dia misalkannya terkait penemuan-penemuan, ya, atau misalkannya orang kafir di barat sana terkait pengolahan sampah, mereka daerahnya bersih apa, maka ini boleh untuk ditiru dan memang ada faktor pendukungnya. Dalam Islam ini kan ada at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi kalau itu merupakan ciri khas mereka, kayak tadi kan trompet ciri khas, gitu kan. Kemudian lonceng ciri khas. Kemudian juga ulang tahun
ciri khas karena di situ ada nyanyi-nyanyinya, ya kan? Walaupun misalkannya contoh ya, mohon maaf, kan biasaan selamat ulang tahun panjang umurnya, walaupun diganti dengan kata-kata lain yang sedikit islami, sedikit syar'i, selamat milad ya gitu, itu sama aja. Selamat milad itu bahasa Arab, tapi terjemahannya selamat ulang tahun gitu. Kemudian walaupun diganti panjang umurnya, biar berkah, biar ini, biar kalimat-kalimat doa gitu, sama aja. Perhatiin, Nabi SAW pernah didatangi oleh salah seorang sahabat. Dia pengen nyembelih di tempat yang namanya Buanah. Ada tempat namanya Buanah. Dia tanya, ya Rasulullah, saya pengen nyembelih di sini, boleh apa enggak? Rasulullah bilangnya apa? Rasulullah bilang, ada enggak yang pernah nyembelih di situ untuk selain Allah? Dia bilang enggak ada. Kemudian baru Rasulullah ngebolehin, ya udah boleh nyembelih di situ. Berarti kalau kita mau lihat lebih dalam, Rasulullah nih kalau aja misalnya di situ ada yang pernah nyembelih untuk selain Allah, kira-kira dibolehin apa enggak? Yakin enggak dibolehin? Nah sekarang begini, ulang tahun, ya kan orang kafir nyanyi-nyanyi kan gitu, selamat ulang tahun panjang umurnya serta mulia apa gimana gitu kan, terus bahasa Inggrisnya happy birthday to you dan seterusnya gitu. Sama aja, mau dirubah itu kan udah ada yang ngerayain orang kafir, walaupun diganti dengan kata-kata doa selamat milad dan lain, sama aja salah gitu. Cuma tadi ada sebagian kaum muslimin yang mau mengerti, ada sebagian kaum muslimin yang dia menolak dengan alasan ini itu, sehingga mana sami'na wa ta'nanya gitu kan. Kita kembali lagi ke pertanyaan, batasannya seperti apa? Batasannya tadi, kalau memang ada dasarnya yang dilarang, maka kita tidak boleh meniru mereka. Tapi kalau meniru model-model hal-hal yang mubah, yang tidak ada larangannya, karena al-aslu fil muamalah atau al-aslu fil asya' al-ibahah, hukum asal sesuatu itu mubah, ya, illa idza dalla alaihi dalil ala tahrimihi, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Makanya kita pengen ngikut orang kafir, ya, kalau secara umum, secara dasar mengikut orang kafir dalam makna tasyabbuh ini dilarang, kagak ada boleh-bolehnya. Namanya tasyabbuh itu dilarang, kagak ada boleh-bolehnya, nggak ada batasannya. Karena memang tasyabbuh dengan orang kafir nggak boleh. Cuma kalau mau dikembangin, maksudnya meniru dalam tanda kutip, kayak orang kafir kalau ngantri itu rapi gitu misalkannya, ya kan? Maka ini di luar makna tasyabbuh, karena kalau tasyabbuh konotasinya negatif, nggak bisa dipositif-positifin. Namanya tasyabbuh itu udah jelek dan itu dilarang. Tasyabbuh dengan orang kafir itu dilarang. Kita kalau belajar akidah, dalam akidah kita ada namanya al-wala wal bara. Ya, al-wala itu kita wali, demen sama siapa? Kita demen sama orang-orang beriman. Kemudian bara, kita berlepas diri dari siapa? Dari orang-orang kafir. Jangan dibela-belain tuh orang kafir. Walaupun orang kafir itu di negara mereka, mungkin di antara kita pernah ada yang kemana begitu kan, bersih apa, udah nggak usah dipuji dengan itunya. Orang kafir dengan orang beriman itu jauh. Nabi mengatakan, wahai Ka'bah, engkau itu mulia. Akan tetapi seandainya ini dunia hilang, walaupun di situ ada engkau wahai Ka'bah, itu belum seberapa ketimbang nyawa orang beriman yang hilang. Orang beriman jauh lebih mulia. Kadang-kadang kita kena syubhat. Orang kafir di daerahnya Masya Allah, sampai sini kita puji-puji dia, biasa aja lah, gitu. Biasa aja ngelihat orang kafir, biasa aja. Orang Islam punya izzah, orang Islam jauh lebih mulia. Jadi kalau ditanya batasannya apa kita meniru orang kafir, ya selama yang nggak dilarang mah boleh-boleh aja. Kayak tadi yang kita contohin, masalah antri, masalah kebersihan, terus mungkin masalah program-program komputer yang menemukan orang kafir, ini semuanya urusan dunia itu boleh. Tapi kalau di situ ada dalil yang melarang, macam tadi kita contoh realnya lonceng, trompet, dan yang lain-lain, ya, maka ini masuk kategori tasyabbuh. Dan kalau sudah tasyabbuh konotasinya negatif, kagak ada yang boleh tasyabbuh.
Tasyabuh apa yang boleh? Contoh nih, kayak Nabi bilang kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dolalatin finnar, kemudian setiap kesesatan itu di neraka. Ini kalau ada yang nanya nih, misalnya bagaimana dengan bid'ah hasanah begitu kan? Ya di sini Nabi cuma bilang setiap bid'ah itu sesat. Ya udah, mau bid'ah hasanah, bid'ah saya nggak usah dibahas begitu. Sama juga tasyabuh. Tasyabuh itu udah konotasi negatif. Jangan kita tanya tasyabuh apa yang boleh. Ya kagak ada yang boleh namanya tasyabuh. Cuma kalau mau dikembangin yang lain, niru orang kafir, yang boleh itu yang bagaimana? Yang tadi, urusan dunia yang tidak ada larangannya. Ya jelas insya Allah maksud saya. Wallahu a'lam. Ada yang lain yang bertanya? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan bid'ah, Ustaz. Nah, Pertama misalnya apa itu bid'ah? Terus yang kedua hukum bid'ah, dan yang ketiga adalah contoh-contoh bid'ah. waduh, itu di luar kajian sirah itu. Kita kajian sirah. Tapi tidak masalah, ya. Sedikit saja, ya, sedikit saja. Tadi ditanya apa itu bid'ah, kemudian apa hukumnya bid'ah, apa contoh-contohnya bid'ah, ya. Jadi yang pertama, definisi bid'ah yang disebut oleh para ulama adalah cara beragama. Cara beragama yang tidak ada syariatnya, itu bid'ah. Cara beragama itu seperti apa? Cara beragama kita kan sholat. Cara beragama, sholat ada syariatnya? Oh ada, berarti sholat tidak bid'ah. Kemudian yang lain, cara beragama itu seperti apa? Cara beragama zikir, ada syariatnya? Ada, berarti zikir tidak bid'ah. Cuma maknanya itu kan luas, ya. Jadi sekarang gini, kita lagi bahas zikir nih, ya, lagi bahas zikir. Bukan nanti kita bahas berarti maknanya semua zikir, bukan itu. Kita hanya bahas poinnya saja. Atau misalnya sholawat, ya, sholawat bid'ah atau tidak? Sholawat tidak bid'ah. Nabi mengatakan man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepada dia 10 kali. Cuma kadang-kadang sama orang-orang yang dia punya sholawat yang isi sholawatnya tidak disyariatkan, dia pakai itu, kemudian nanti dia bilang masa sholawat bid'ah? Kan Nabi bilang siapa yang sholawat kepada beliau 1 kali, Allah bersolawat 10 kali. Ini dalilnya benar, tapi pahamnya yang kagak benar. Buat cuman ngebelain sholawat dia itu, sementara sholawat dia tidak ada dasarnya. Para sahabat kagak pernah baca itu sholawat, Nabi juga kagak pernah baca, nggak tahu ada di kitab mana. Kalau memang ada di kitab, mungkin kitab orang-orang belakangan yang baru nyusun itu sholawat gitu. Makanya kalau ada yang ulama menjelaskan misalnya apa hukum sholawat bunyinya ini gitu kan misalnya, oh itu sholawat sunnah, dasarnya dalam Sahih Bukhari, hadis riwayat ini Nabi mengatakan ini itu sunnah. Oh itu sholawat bid'ah, tidak ada dasarnya. Berarti orang yang menghadirkan itu sholawat harus menghadirkan dasar. Jadi kan tadi ini kita bahas definisi bid'ah. Bid'ah itu adalah cara beragama yang tidak ada syariatnya. Kalau ada syariatnya tidak bid'ah. Gitu. Kalau ada syariatnya tidak bid'ah. Kemudian contoh bid'ah. Contoh bid'ah itu apa? Kita ambil yang real. Ada 3 orang datang kepada Nabi SAW, pengen cari tahu dia bagaimana kehidupan Nabi SAW dalam beragama. Disebut, diceritain Nabi itu begini. 3 orang ini komentar. Yang satu bilang, oh cara beragama Nabi begitu ya, masih kurang, Nabi mah enak, dosa-dosa yang telah lalu diampuni, dosa-dosa yang akan datang diampuni. Nah kita belum ada jaminan. Yang satu bilang, saya mau sholat dari habis isya sampai subuh. Kan yang dia dengar Nabi sholatnya tahajud, tidur tengah malam bangun, nanti sebelum subuh Nabi tidur lagi gitu. Saya mau sholat dari malam habis isya sampai subuh. Yang satunya lagi bilang, saya pengen puasa tiap hari, karena dia tahu Nabi puasa Senin Kamis doang, ya kan? Kan dalam riwayat disebutkan Nabi puasa Senin Kamis. Ketika Nabi ditanya, kemudian Nabi bilang apa? Nabi bilang Senin Kamis waktu amalan hamba diperlihatkan. Aku ingin ketika amalan hamba diangkat ke langit, aku kondisinya lagi puasa.
Hitungan dia Nabi dikit puasa Senin Kamis doang. Kemudian yang ketiga bilang, saya nggak pengen nikah, saya pengen fokus ibadah. Nabi dengar itu omongan, kemudian Nabi bilang, apa-apaan orang ada yang ngomong begini, ada yang ngomong begitu, ini omongan apaan ini? Saya itu orang yang paling bertakwa kepada Allah, saya orang yang paling takut kepada Allah, saya itu nggak pernah tuh sholat malam habis isya nyampe subuh, saya sholat dan saya tidur kok. Terus saya nggak pernah puasa tiap hari, saya puasa, terus ada kalanya saya nggak puasa kok. Kemudian saya menikah, saya nggak apa namanya, tidak membujang, saya menikah. Maka siapa yang menyelisih sunnahku, kata Nabi SAW, dia tidak termasuk golongan aku. Sementara Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga. Berarti cara beragama seperti itu adalah lawannya sunnah, bid'ah. Cara beragama dengan sholat dari isya sampai subuh, cara beragama dengan puasa tiap hari, cara beragama kagak nikah biar fokus ibadah, itu bid'ah. Kenapa? Tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hukumnya bid'ah apa? Ya Nabi bilang hukumnya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu hukumnya sesat dan setiap kesesatan itu di neraka. Jadi di sini sekarang kita itu nggak boleh membid'ahkan orang. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh nggak kita bidahin orang? Jawabannya nggak boleh. Emang siapa kita bidahin orang? Kita hanya menyampaikan perkara itu bid'ah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Kita kagak tahu penjelasannya, jangan bidahin orang. Atau misalkannya kita tahu penjelasannya, tapi penjelasan tanggung, jangan ngomong sama orang. Nanti kalau ngomong sama orang masalahnya apa? Kita itu udah niatnya bener, yang kita bawa itu adalah perkara yang hak. Cuma karena kita kagak bisa ngomongnya, ilmu kita tanggung, yang hak ini jadi batil, iya kan? Lihat, misalkannya nih contoh nih, kita sok-sok pengen debatnya itu direkam. Kemudian kita istilahnya ingin menegakkan sunnah, tapi namanya orang kan kagak demen. Akhirnya kita difitnah, kita dibilang aliran inilah. Akhirnya nanti di rekaman itu dibilangnya apa? Aliran ini sedang berdebat dengan aliran ini, gitu. Iya kan? Sedang berdebat dengan ahlu sunnah. Kemudian di tengah perdebatan, karena kita ilmunya nanggung, karena kita juga udah males sama mereka, dibilangin udah susah, akhirnya kita keluar dari perdebatan itu. Padahal yang kita hadirkan kebenaran tuh, hak. Akhirnya ketika kita keluar, panitia bilangnya apa? Wah, dari aliran ini ternyata takut berdebat, gitu. Iya kan? Sehingga apa? Sehingga ya itu tadi, kita ingat lagi, dalam ingkar mungkar ada 3 tahapannya. Kalau bisa pakai tangan, kalau nggak bisa pakai lisan, kalau nggak bisa dengan hati. Makanya kalau ditanya boleh nggak kita bidahin orang, jawabannya nggak boleh. Kita mengatakan itu bid'ah sesuai penjelasan para ulama. Cuma tadi kalau ilmu kita nanggung, penjelasan kita nanggung, ya udah mendingan kita diam. Mendingan kita diam. Takutnya apa? Yang hak malah nanti jadi batil. Orang nanti itu kan dia kalah, padahal yang kita bawakan hak. Begitu. Dan yang terakhir, Nabi mengatakan al ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu belajar terus. Nggak sekali duduk langsung pintar. Atau pelatihan dai sebulan jadi dai, bisa ceramah. Itu nggak seperti itu. Dalam Islam nggak seperti itu. Ya, pendidikan dai 2 pekan. Dalam Islam nggak seperti itu. Al ilmu bitta'allum, kata Nabi SAW. Yang namanya ilmu itu terus belajar. Ya, wal hilmu bittahallum. Yang namanya lemah lembut itu belajar lemah lembut. Makanya kalau orang yang sok-sok, saya ini tipikalnya kasar, jangan macam-macam sama saya, ini orang salah. Dengan dia membiasakan lembut, hilang tuh tipikal kasarnya. Sama juga ilmu, biasain belajar terus. Saya pun masih belajar.
Saya baca kitab yang saya kaji nih hari, seminggu saya baca nih. Bolak-balik tema ini seminggu saya baca. Jadi jangan dikira saya datang cuma modal buka kitab, saya baca beres, kagak. Ini untuk ini aja seminggu saya baca. Dan saya belajar sirah itu dari kecil sampai sekarang. Saya belajar sirah mungkin udah belasan tahun gitu. Tapi tetap aja lupa juga namanya gitu kan. Terus belajar. Sehingga masalah pertanyaan tadi, apa definisi bid'ah, apa contoh-contoh bid'ah, apa hukumnya, ilmu itu luas sehingga tidak dicukupkan dengan jawaban saya, tidak. Itu hanya miftah, kunci saja untuk ke depan nanti kita belajar lagi lebih jauh, kita baca lagi kitab para ulama, kita simak penjelasan para ulama, dan insya Allah kita bakal lebih banyak dapat ilmu. Karena Nabi bilang tadi, al ilmu bitta'allum, yang namanya ilmu itu dengan belajar terus. Dan para sahabat Masya Allah mereka belajar terus. Kalau kita mau hitung, mereka belajar di Mekah istilahnya 3 tahun, mereka belajar di Madinah 10 tahun, Nabi dakwah 13 tahun, sementara kita belajar udah 13 tahun apa belum gitu. Kalau mau disamain ke situ gitu. Apalagi kalau kita mau lebih jauh lagi, belajar dari kecil sampai masuk ke liang lahat. Ya, wallahu alam. Jelas maksud saya insyaallah. Baik, sampai di sini sudah lewat 24 menit. Ya, ini sudah masuk waktu syuruk insyaallah. Saya kira sementara dicukupkan sampai di sini, kita tutup. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Insyaallah kita ketemu lagi bulan depan nanti, insyaallah bulan November, hari Sabtu pekan pertama tanggal 7 insyaallah. Ya demikian. Kalau ada yang perlu didiskusikan setelah ini langsung ketemu saya juga boleh insyaallah. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.